Halo Sobat Ponorogo Update. Ini dia cuplikan video terkait technical meeting peserta Festival Reok Nasional Ponorogo ke-30 di Gedung Kesenian Padepokan Reok Ponorogo. Sesi tanya jawab dan ambil nomor urut peserta. Perkenalkan, saya Fikri, Project Officer untuk Gedung Suro 2025. Mungkin saya akan menjelaskan terkait venue saat nanti acara, saat festival. Ini layout untuk keseluruhan acara, tidak berbeda, tidak beda jauh sama Gedung Suro sebelum-sebelumnya. Ada 3 row, ada VIP, ada VIP, dan ada reguler. Untuk reguler kita sediakan LED juga di tengah biar bisa lihat penampil lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Nanti di reguler ada 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Di VIP ada 2 pintu masuk juga dan 2 pintu keluar. Dan VVIP itu ada pintu masuk dari gate utama di tengah. Dan ada 2 gate pintu keluar juga. Oke, next. Ini layout panggung untuk festival. Untuk di area stage sendiri itu ukuran pola lantainya itu ada di 15 kali 28 meter. 15 kali 28 meter itu terhitung dari lampu yang disimpan di depan patung. Jadi dari lampu sampai ke bibir panggung itu 15 meter, dan kanan kirinya dari rijing kanan ke rijing kiri itu 28 meter. Lembar, tetapi diberikannya siang sehingga murid saya sudah pulang semuanya. Akhirnya 40 tiket itu tidak bisa dibagi. Ya kalau bisa dikatakan rugi, yang rugi saya, tapi tidak apa-apa. Ini masukan saja. Mohon nanti kalau beli tiket, saya mohon bisa saya beli pagi jam 8 bisa sampai saya, sehingga anak-anak masih ada tiket bisa saya berikan ke anak-anak, sehingga tidak seperti kemarin saya nganggur 40, saya beri 100 yang bisa terdistribusi hanya masih sisa 40 Pak, nganggur, tidak bisa dibagi. Terima kasih, mohon maaf tidak mengkritik, tapi demi semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tiket sendiri sebenarnya semua pembelian yang bisa dibilang kolektif yang berjumlah sangat besar itu sifatnya hanya kolektif. Jadi teman-teman bisa nanti langsung datang ke booth, langsung menyesuaikan pemesanannya. Nanti tiket sendiri akan dibagikan di gate masuk. Jadi untuk tiket ini udah keputusan yang memang dari awal udah kita sepakati, kalau misalkan tiket ini tidak bisa dikeluarkan di pagi hari kepada seluruh pemesan. Jadi sifatnya kolektif sebenarnya. Izin ini saya hanya sekedar menjembatani paling ini kisah badannya tangga. Jadi gini Mas Fikri, tak ngomong Jawa Raya bahasa Indonesia, bahwa penonton itu yang dari sekolah itu kan sifatnya muridnya tidak bisa dikumpulkan saat itu juga. Mereka inginnya misalnya beli sekarang itu ada tiket, misalnya seperti itu, sehingga saat ini kan murid-murid juga mau libur, sehingga susah dia mengumpulkan anak-anaknya. Mereka berangkat dari satu sekolah, bisa nggak? Tanya seperti itu. Tersolusi demikian. Karena itu nanti kalau mereka harus kumpul langsung di alun-alun pada hari H
Ya, intinya tiket diberikan ke sekolahan, diberikan ke sekolah lebih awal. Neng ya kowe aja sampai duplikat dosa gede. Itu ya. Gimana? Ya, balik lagi dikarenakan sifat sistem tiket kita nggak bisa secara fisik, tidak bisa dikeluarkan di awal sebenarnya. Jadi balik lagi kalau misalkan ternyata ada yang nyusul datang secara terpisah, misalkan sama rombongan, itu tinggal dikasihkan aja kode uniknya itu. Nanti bisa langsung di-redeem dan bisa langsung masuk ke area venue. Itu sih poinnya. Saya kok masih bingung juga. Saya membayangkan posisi waktu zaman lalu seperti itu gitu. Jadi ribetnya itu nggak seperti anak-anak TV. Jadi saya mau cerita dikit pengalaman tiket ini. Jadi biasanya tiket itu dibeli oleh sekolah A, misal sejumlah 500. Mereka dapatkan tiket sebelumnya, sehingga pada hari H dia bisa berangkat bersama-sama karena tiket di sekolah itu bisa dibagikan saat anak-anak masih sekolah. Karena ini juga mau hari libur. Mau berapa? Nah, yang mau. Ya, yang penting tiketnya. Jadi apalagi dengan sistem tadi, kalau kurang, misalnya diritik lagi, itu tambah sistem lagi. Tapi monggo ini diselesaikan dulu. Oke, ya penting, ya jadi penting soalnya. Gimana tuh solusinya gitu? Baik, mungkin saya nggak bisa langsung memutuskan sekarang terkait itu karena untuk tiket sendiri sistemnya dari dulu kita emang seperti itu, tidak bisa dikeluarkan di awal. Karena balik lagi itu terkait keamanan dan kenyamanan juga dan terkait sistem yang sudah kita buat. Yang pasti untuk saat ini paling saya hanya bisa memutuskan kalau tiket hanya bisa di-redeem saat di venue, dan kalau misalkan ternyata dari teman-teman misalkan contoh misalkan bapaknya misalkan pesan nanti biar saya siapkan aja satu orang khusus yang bakal melayani bapak. Jadi nggak usah ke tiket dulu. Dia susah itu membagikan tiketnya ke siswanya. Jadi itu nengai ya siap. Kalau boleh paling nanti aku minta beberapa misalkan kalau emang ini beberapa orang misalkan yang bisa aku ajak ngobrol dulu, nanti bisa kita kondisikan seperti apa. Yang pasti untuk mostly keseluruhan misal pemesanan tiket itu kalau misalkan harus mengeluarkan di pagi hari itu nggak bisa, itu sih. Nah paling nanti aku cari solusikan untuk temen yang siswa ya gitu. Ya, khusus untuk yang siswa itu. Ya, jadi rata-rata ini kan banyak siswa. Selain siswa itu sebenarnya mereka dari kecamatan, dari apa juga banyak penduduk. Tapi gini, yang merasa nanti supporternya itu banyak, habis hari ini atau kapan? Boleh ya? Ya, mumpung hadir ya. Setelah acara technical meeting nanti bisa kumpul sama IO, sehingga permasalahan itu diurai sampai nanti dapat solusi. Ya. Jangan memberatkan IO karena saya tahu tiket sijil kan itu 35, enak sing 50 lek kuwi mbok duplikat 10 ya IO nih sambat. Nggih. Oke, itu. Golek sip nggih, ngoten mawon nggih. Nanti habis acara break. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon berkenan saya mengenalkan diri, kita dari Surontani Simojoyo Tulungagung yang ini baru pertama kali kita akan ikut festival Bapak. Yang perlu kami tanyakan satu, nanti kan ada undian untuk penampilan, misalkan kita nanti dapat tanggal 25 ada peserta urutannya, dan nanti terkait untuk blocking paginya itu jadwalnya jam berapa, apa diurutkan, apa nanti silakan. Oke, ya, ngapunten saya di sini. Terus yang kedua, karena kita dari luar daerah nih terkait mungkin untuk ada fasilitas dari panitia terkait transit kita untuk tempat rias
mungkin panitia menyediakan, alhamdulillah, karena kemarin dari pendamping yang menghubungi saya juga sudah menyampaikan bahwa ada enggak untuk itu dari Mas Unyil, itu mohon maaf yang namanya tadi siapa saya lupa. Nggih, Unyil itu namanya, bukan Usroh. Nggih, mohon maaf. Kita diberi jawaban yang mungkin mengambang, ini dari panitia belum ada solusi atau bagaimana, atau bahkan kemarin dikembalikan kalau ada saudara kita bisa rias di situ, kebetulan kita tidak punya saudara, makanya saya mohon bantuan dari panitia untuk memfasilitasi kita yang dari luar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak dari Tulungagung tentang transit begitu ya, transitnya. Baik, sekaligus kalau tiket nanti ada janjian lagi. Sedangkan Bapak dari Tulungagung ini transit dan juga blocking. Nah, berkaitan dengan blocking ini nanti perlu kita sampaikan, Bapak Ibu, formasi dalam penjadwalan ini nanti kita perlu sepakati dengan formasi 4 hari itu karena jumlahnya 41. Ini apakah 10, 10, 10, 11 ataukah seperti apa? Ini sebelum pengundian nanti tentunya akan kita bahas. Dan setelah pengundian ini dilaksanakan dan jadwalnya tertata, maka perlu kita informasikan berkaitan dengan pelaksanaan blocking. Seperti yang tertera di dalam buku juknis bahwa blocking ini setiap harinya mulai dari tanggal 22 hari pertama sampai 25 hari keempat atau terakhir ini diprioritaskan untuk grup yang tampil pada malam harinya, dan ini nanti akan dipandu oleh rekan-rekan dari pemandu Mas Oki dan kawan-kawan, bahwasanya blocking yang pagi hari ini akan tertata dan terjadwal. Setiap grup ini 30 menit dan 30 menit itu dimulainya dari jam berapa? Ini Mas Oki nanti akan menyampaikan apakah jam 7 atau jam 8. Tetapi sekali lagi masing-masing grup hanya diberikan waktu 30 menit. Jadi blocking pada hari pagi itu mulai tanggal 22 sampai tanggal 25 terakhir ini semuanya dalam kendali panitia. Ini untuk menghindari gesekan di saat blocking. Sekali lagi, blocking bukan latihan, tetapi blocking lebih kepada penyesuaian dan pengenalan terhadap panggung yang nanti akan kita gunakan pada malam harinya. Adapun di luar jam itu, misalnya kalau blockingnya pagi dimulai jam 7, berarti 7 kali 10 atau 11 kali 30 menit, selesainya jam berapa? Di luar jam itu monggo, ini bebas, silakan berkoordinasi dengan penjaga panggung yaitu Mbah Kotrik. Kalau dulu biasanya hanya daftar kepada Mbah Kotrik, itu dijadikan pedoman. Saat ini belajar dari gesekan-gesekan sebelumnya, ini maka perlu kita sikapi bahwa blocking ini dipandu oleh panitia 30 menit, betul-betul dikawal. Nanti teknisnya ada dari Mas Oki. Adapun setelah blocking siang hari misalnya, yang dipandu oleh panitia selesai jam 12:30 misalnya, itu nanti setelahnya ini bebas, monggo. Tetapi dari teman-teman EO menghendaki jam 3 sore panggung, memang ada saudara kerabat yang memang terjalin komunikasi untuk tempat transit, ini kami sangat berterima kasih. Akan tetapi jika belum, tentunya ini dari penyelenggara masih menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang memungkinkan bisa dipinjami tempat untuk transit. Sebelumnya ini memang biasanya kita alokasikan di sentra industri, jadi di sebelah barat Tambak Bayan arah Ponorogo Solo, ini sekitar 700 meter dari panggung. Akan tetapi kebetulan untuk tahun ini lokasi itu sedang dipersiapkan untuk program sekolah rakyat.
Sehingga saat ini masih dalam komunikasi apakah betul-betul sudah tidak bisa kita pakai atau nanti seperti apa, kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Namun jika nanti sudah ada titik temu, titik solusi, akan segera kita komunikasikan melalui pemandunya masing-masing. Dan mungkin bisa take and give, bisa tiktakan dengan pemandu. Kalau misalnya kami tidak bisa mencari tempat transit sendiri, monggo nanti dari panitia monggo dikomunikasikan dengan pemandu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan juga kita berikan atas jawaban Bapak dari Tulungagung. Matur nuwun. Mau bertanya, untuk jumlah mikrofon di bagian timur dan barat itu sejumlah berapa? Terus apabila dari setiap kontingen jumlah mikrofonnya lebih dari yang disediakan panitia, itu bagaimana solusinya? Kita jadi terima kasih. Baik, matur nuwun, langsung dijawab oleh Mas Fikri ya. Untuk channelist kita ada 32 kanan, 32 kiri, dan untuk mikrofon sendiri kita ada di 25. Paling kalau misalkan ternyata ada yang melebihi dari ya 25, mohon untuk langsung saja konfirmasi ke panitia biar nanti kita siapkan. Ya, sebelum ke Mas Fikri berkaitan dengan dokumentasi, untuk stage karawitan, ya, biasanya sesuatu itu ungrep jika ada sebuah kegaduhan gitu. Dan untuk tahun ini muncul juga pertanyaan ini di hari kemarin ketika TM Festival Reok Remaja, dan pada kesempatan tahun 2025 ini akan kita berikan pengawasan, akan kita pasang personil yang memang untuk mengawasi berkaitan dengan instrumen, alat, termasuk bagaimana ketertibannya, termasuk bagaimana gamelan ataupun instrumen kerawitan yang dipakai. Dan jika ada hal-hal yang mungkin sekiranya di luar toleransi, tentunya dari panitia ini memiliki hak untuk bisa memberikan catatan yang nanti akan menjadi pertimbangan Dewan Pengamat. Gitu, Mas Rangga. Ketegasannya bersifat pelestarian, yang mana tegas itu tanda kutip, tegas dalam hal pengembangan budaya ini tentunya bukan tegas secara matematis, tetapi secara persuasif. Harapannya memang semuanya adan, stop-in. Itu kita pasang petugas masyarakat nanti ya, sehingga apapun yang berkaitan dengan instrumen ini nanti akan kita inventarisir dan juga kita laporkan kepada Dewan Pengamat untuk menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kalaupun laporan ini boleh, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan tentang siapa yang melaporkan. Seperti di Reok Remaja itu, jika terjadi pelanggaran usia boleh menyampaikan laporan tertulis dan bertanda tangan. Siapa yang bertanggung jawab atas laporan itu? Ngaten nggih, Mas Rangga, saya rasa jawaban atas pertanyaan Anda. Berikutnya dari Mas Fikri berkaitan dengan seksi dokumentasi. Izin Pak Ji, sebelum Mas Fikri, batas laporan dari misalnya itu tanggal 26 ada penampilan ya, atau hari pertama, batas laporan itu akan dilaporkan sampai dengan kapan? Iya, Mas Warga, untuk hari pertama, kedua, dan ketiga, ini kan beda dengan hari yang terakhir nih. Kalau hari pertama, kedua, mungkin ketiga juga nih. Ketiga ini kita batasi sebelum pelaksanaan festival sesudahnya. Misalnya hari pertama itu laporannya kita terima paling lambat sebelum penampilan hari kedua. Demikian juga untuk hari kedua dan ketiga. Sedangkan hari keempat, mohon malam itu juga kalau memang maksudnya untuk bisa menyampaikan, malam itu juga setelah pelaksanaan kita tunggu. Itu ada bariket, diharapkan untuk
yang akan mendokumentasikan penampilnya itu termasuk ke 15 free pass yang kita sediakan. Jadi dan kuota untuk dokumentasi itu ada 1 fotografer dan 1 videografer. Di kanan kiri itu ada barricade kan di situ. Itu bareng sama teman-teman media juga bisa di situ. Tapi kalau misalkan harus atau pengen ngambil gambar dari tampak depan, saya persilahkan, tapi hanya 1 orang itu berada di batas barricade VVIP yang di tengah itu. Tapi hanya 1 orang saja di setiap penampil yang boleh berdiri di sana. Solusinya apa? Berarti fotografernya, videografernya harus bawa lensa terek. Tidak diperkenankan untuk lalu lalang di area VVIP, apalagi maju ke depan pit stage. Salah satunya demi kenyamanan penonton yang sudah membeli tiket. Itu Pak. Mohon izin, kalau selama ini yang dari depan nggak ada. Iya, selama ini yang dari depan nggak ada. Jadi justru itu nanti kalau dari depan bikin kredit malah. Tetap dibarikadkan kiri, iya aja, itu aja. Boleh Pak. Ya, karena lalu lalang itu pasti melewati dengan juri nantinya. Jadi di barikad yang tadi aja. Gitu, Mas Bergi cukup? Barikad. Puas. Puas. Lek dereng puas niku dadi tedorian monggo. Nah, dilanjut pertanyaan berikutnya. Enak. Dibuka. Nomor 41. Pindah sana. Berikutnya Sinduluk Sono, nomor 2 dari SPB Sumaroto, dan mempersiapkan diri nomor 3 Sarjuna Seto SPB Jepang. Dibuka, orasan rezeki biasa. 14, diwalik. Buka. Bayangnya. Salah nomor 41. Nomor 12. Cari dewe. Nomor 12, berikutnya SPB Pulau. Gajah Manggolo sama Nabi Satu Ponorogo mempersiapkan diri Ridho Taruno sama 2. Gajah Manggolo 25. Mempersiapkan diri monggo Ridho Taruno. Berikutnya nanti Mang SMA Muhammadiyah 1. Taruno semua kiri, jenengan. Berikut mempersiapkan diri Niken Gandini. Empat belas Niken Gandini yang sedang jenengan 34. Berikutnya Ridho Tamtomo SMK 2 PGRI.